Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya dan bagaimana liburannya ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin meminta maaf karena pada pertemuan pertama minggu kemarin Ibu belum bisa masuk dan ngasih materi ke kalian ya. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa belajar bersama-sama. Di dalam semester genap ini pembelajarannya masih sama seperti pembelajaran semester kemarin, yaitu menggunakan metode daring atau dalam jaringan ya. Karena di negara kita masih berada dalam keadaan pandemi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi yang ada di Indonesia ini segera berakhir, agar kita semua dapat beraktivitas seperti biasa. Kita belajar di kelas ya, kalian mau main kemana juga enak gitu ya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Baiklah anak-anakku, untuk bab yang pertama ini, kita masih membahas tentang penjajahan. Masih ingat ya, penjajahan di Indonesia itu dilakukan oleh negara mana aja. Dan pada semester sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda. Penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda itu sangat merugikan bagi rakyat Indonesia dan terjadi selama 3,5 abad ya anak-anakku. Maka kerugian bukan hanya ke dalam materi saja, tapi juga ke dalam fisik kita. Gitu ya. Sangat melekat penderitaan Indonesia yang dilakukan oleh penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Kaitannya dengan bab kali ini atau materi pada bab ini yaitu masih sama tentang penjajahan, tapi pada bab ini penjajahannya dilakukan oleh negara Jepang ya. Maka silakan kalian catat ya. Di sini judul babnya yaitu Tirani Matahari Terbit. Kenapa kok penjajahan Jepang tapi namanya tirani matahari terbit gitu ya. Perlu kita ketahui anak-anakku, tirani itu berarti pemerintahan yang otoriter atau keotoriteran pemerintah. Lalu matahari terbit yaitu julukan untuk bangsa atau negara Jepang. Ya, jadi tirani matahari terbit itu artinya adalah keotoriteran pemerintahan Jepang di Indonesia. Oke, kalau mau dicatat silakan kalian pause terlebih dahulu ya video ini, lalu kalian catat. Ibu mewajibkan untuk kalian mencatat poin-poin yang pentingnya ya. Dan jangan lupa komen di kolom komentar nama serta kelas kalian. Lalu untuk catatan silakan dicatat di dalam buku catatan kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke dalam materi ini ya. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam materi, di sini sudah Ibu tampilkan peta konsepnya. Ya, seperti biasa pada awal pembelajaran yaitu selalu Ibu tampilkan peta konsepnya, tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami materi apa yang akan kita bahas, alurnya pun seperti apa gitu ya. Nah, di sini peta konsepnya silakan kalian catat ya. Kalau kalian mencatat di pause terlebih dahulu aja ya videonya. Tirani Matahari Terbit. Nah, itu diawali dengan kedatangan bala tentara Jepang sebagai saudara tua. Jadi, saudara tua di sini ya berarti adalah Jepang, orang Jepang gitu ya. Jadi pada waktu itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda dan ingin sekali merdeka dan terlepas dari penjajahan Belanda tersebut. Nah, dengan kedatangan Jepang ke Indonesia, diharapkan dapat membantu rakyat Indonesia atau negara Indonesia untuk terbebas dari penjajahan Belanda. Maka sangat berharap sekali terhadap pemerintahan Jepang dan pemerintahan Jepang disebut sebagai saudara tua untuk Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu perkembangan pemerintahan organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Jadi banyak atau ada beberapa organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu tentang pengerahan dan penindasan versus perlawanan ya.
Oke, sebelum kita lanjut, diawali di sini yaitu tentang menganalisis awal pemerintahan saudara tua. Jadi awal mula pemerintahan Jepang di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Ini sudah Ibu rangkumkan awal mula pemerintahan Jepang di Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Kemenangan pasukan Jepang seolah-olah tak dapat dikendalikan dan pasukan itu berturut-turut menghancurkan basis militer Amerika. Selain itu, serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Ya, jadi pada waktu itu Jepang terlibat perang, anak-anakku. Jadi Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia dan berharap Indonesia dapat membantu peperangan tersebut, gitu ya. Selanjutnya, pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku, daerah Tarakan di Kalimantan Timur. Tahu ya, Kalimantan Timur ya. Kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada bulan Februari 1942. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya ya, di sini ada kata selamat datang saudara tua gitu ya. Jadi rakyat Indonesia itu sangat menyambut dengan kedatangan bangsa Jepang di Indonesia ya, karena berharap Indonesia dapat merdeka gitu ya. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Tuh, perlu digarisbawahi ya ini anak-anakku. Ini sangat penting nih. Di mana-mana terdengar ucapan Banzai, Banzai ya. Jadi Banzai, itu dalam bahasa Jepang yang artinya selamat datang gitu. Jadi setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo. Jadi Kimigayo itu adalah lagu kebangsaan Jepang. Ya, bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan ramalan Jayabaya. Ya. Selanjutnya, tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jadi Indonesia tuh sangat berharap gitu ya, apalagi rakyat Jepang berkata mampu gitu untuk membantu Indonesia membebaskan dari penjajahan bangsa Barat atau bangsa Belanda gitu ya. Lalu di sini Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua. Jadi Jepang dan Indonesia sama gitu. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Ya. Nah, selanjutnya ada pembentukan pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia, bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama adalah pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomi Sudan untuk Sumatera. Pusatnya berada di Bukit Tinggi. B. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura. Pusatnya berada di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut, Daininan
Ken Kanpai. Ya, yang terakhir yaitu pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya berada di Makassar. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting. Untuk itu, masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Sere atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu, antara lain berisi ketentuan sebagai berikut. Ya. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil berserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Silakan kalau ingin dicatat boleh di-pause dulu ya, nggak usah langsung continue gitu ya. Ini untuk persingkat waktu Ibu langsung continue saja. Nah, selanjutnya, adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Nah, silakan kalian catat ya. Ini susunan-susunan pemerintahan militer Jepang. Maaf nih ada yang nggak kelihatan ya. Nah, katanya 1. Gun Sirekan atau Panglima Tentara. Yang kedua ada Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer. Ya. Dan adapun kelima Bu itu adalah sebagai berikut. A. Somobu atau Departemen Dalam Negeri. B. Zaimubu, Departemen Keuangan. C. Sangfobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian. D. Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. E. Shihobu, Departemen Kehakiman. Yang ketiga, Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang mana pada Jawa Barat itu berpusat di Bandung, Jawa Tengah pusatnya berada di Semarang, dan Jawa Timur pusatnya di Surabaya. Ditambah lagi dengan 2 daerah istimewa atau koci, yaitu yakni Yogyakarta dan Surakarta. Nah, yang terakhir yaitu ada pemerintahan sipil. Silakan kalian dicatat saja ya. Ya, untuk pertemuan kali ini pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Ya, insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam poin selanjutnya yaitu tentang organisasi-organisasi pada pemerintahan Jepang. Yaitu ada organisasi 3A, ada organisasi Putra, ada MIAI, dan lain sebagainya ya. Nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Baiklah, apabila ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung japri atau boleh juga tulis di kolom komentar. Tapi untuk kehadiran, Ibu mewajibkan kalian untuk menulis nama dan kelas di dalam kolom komentar. Itu menandakan kalian menyaksikan video yang Ibu sampaikan pada kali ini ya. Dan Ibu mewajibkan juga kalian mencatat di buku catatan kalian masing-masing. Nanti kalau ada pertemuan atau jadwal luring ya atau jadwal tatap muka akan Ibu selalu cek buku catatan kalian. Jadi ada penilaian tersendiri tentang catatan kalian gitu ya. Oke. Ibu rasa cukup sampai di sini saja ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa kita masih berada dalam keadaan pandemi. Mari kita putus rantai virus corona ya agar kita dapat belajar dan melakukan aktivitas seperti biasa. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M.
memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baiklah, sekian dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.